Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaina Mauludin dengan NIM 220603447 dari kelas A4 PGSD 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan dan pembelajaran multiliterasi. Di sini ada apa itu multiliterasi? Menurut Abidin 2015, multiliterasi adalah keterampilan dalam menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Teks dalam proses pembelajaran harus teks yang menantang dan memotivasi siswa untuk belajar, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan siswa beroleh multi kompetensi dari proses pembelajaran tersebut. Di multiliterasi juga ada keterampilan yang sangat penting di era digital. Dengan memiliki kemampuan multiliterasi, kita dapat menjadi warga negara yang lebih aktif, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi, siswa di sekolah dasar itu sudah harus memasuki dengan eranya digital atau modern, jadi bisa lebih aktif dan kreatif lagi untuk dalam pembelajarannya. Di sini ada perbedaan antara literasi tradisional dan multiliterasi. Jadi di sini ada 4 poin, yaitu fokus, media, keterampilan, tujuan. Yang membedakan di sini fokus dari literasi tradisional yaitu fokusnya terhadap teks tertulis saja. Nah, untuk fokus terhadap multiliterasinya yaitu berbagi bentuk teks, jadi bisa lewat tertulis, visual, audio, dan digital. Nah, di sini ada medianya juga. Nah, media tradisional itu kayak teks cetak ya, jadi buku, seperti buku kayak gitu. Dan teks dalam media multiliterasi itu ada teks cetaknya lewat digital, visual, audio, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada keterampilannya. Keterampilan dari literasi tradisional ada membaca, menulis, analisis teks. Nah, untuk multiliterasi juga tidak jauh beda ya, tapi lebih ke digitalnya, sama kayak membaca, menulis, analisis teks. Literasinya lewat visual, digital, media, dan budaya. Nah, di sini terakhir ada poin tujuannya. Tujuan dari literasi tradisional itu hanya sekadar memahami teks tertulis saja. Nah, di sini juga ada tujuan multiliterasinya, menggunakan berbagai bentuk informasi. Jadi lewat digital, secara gampangnya itu lewat digital mencari teks tertulisnya menggunakan berbagai bentuk informasinya. Di sini kita lanjut ke jenis-jenis literasi yang termasuk dalam multiliterasi. Di sini ada 6 poin literasi. Yang ke-1 ada literasi digital, kedua media, ketiga visual, yang keempat budaya, kelima informasi, dan yang terakhir finansial. Nah, literasi digital sendiri di sini kemampuannya untuk menggunakan teknologi digital seperti komputer, internet, dan perangkat mobile untuk mencari, mengevaluasi, dan mengolah informasi. Jadi siswa sekolah dasar itu harus mampu dan dapat menggunakan teknologi dengan era modern sekarang. Dan di sini juga ada literasi media. Siswa harus mampu untuk menganalisis berbagai jenis media seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial. Jadi lebih tepatnya siswa itu sekarang mampu dalam media sosial. Mungkin televisi, radio itu termasuk ke literasi tradisional karena udah lama ada juga. Nah, di sini ada literasi visual. Nah, di sini juga siswa harus mampu untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam bentuk visual seperti gambar, grafik, dan video. Selanjutnya di sini ada literasi budaya. Siswa juga harus mampu untuk memahami dan menghargai berbagai budaya yang berbeda. Jadi siswa itu harus mentoleransi antara budaya-budaya lain seperti
bedanya antar suku, bedanya antar agama. Dan di sini juga yang terakhir ada literasi finansial. Nah, siswa juga mungkin harus mampu untuk mengelola uang secara efektif termasuk membuat anggaran, menabung dan berinvestasi. Mungkin siswa di sekolah dasar belum bisa berinvestasi dan membuat anggaran, mungkin lebih ke menabungnya. Di sini lanjut, ada yang tahu mengapa multiliterasi sangat penting ya? Karena multiliterasi dirancang untuk melibatkan peserta didik dengan berfokus pada latar belakang dan minat mereka serta mempersiapkan mereka dengan lebih baik untuk menghadapi selak beluk dunia. Nah, di sini juga ada karena multiliterasi tidak hanya penting untuk kesuksesan akademik, tetapi juga untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang kritis dan produktif. Namun, implementasi multiliterasi di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan guru, dan kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung. Nah, di sini lanjut ada manfaat multiliterasi bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan. Nah, di sini manfaat untuk kehidupan sehari-harinya ada 4 poin ya. Poin ke-1 ada akses informasi yang lebih luas. Yang kedua, memahami dunia sekitar. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Dan yang keempat, beradaptasi dengan perubahan. Nah, di sini akses informasi yang lebih luas itu seperti kayak siswa lebih luas lagi mencari informasi untuk mencari kehidupan dalam sehari-harinya. Yang kedua, siswa lebih tahu lagi dunia sekitarnya kayak sekarang viralnya apa kayak gitu. Dan yang ketiga, komunikasi yang efektif. Jadi kayak zaman dulu itu kalau komunikasi efektif itu seperti kalau mau main itu harus apa istilahnya, datang dulu ke rumah, mendatangi dulu temennya. Nah, sekarang komunikasi efektif itu kayak sekarang mah canggih, lewat telepon juga bisa, lewat chattingan juga bisa. Dan yang terakhir, beradaptasi dengan perubahan. Jadi setiap daerah atau setiap sekolahnya masing-masing itu siap beradaptasi dengan perubahannya, kayak tidak adanya teknologi, sekarang adanya teknologi di kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini juga untuk masa depannya ada 2 poin. Yang ke-1 ada kesuksesan akademik, yang kedua kesempatan kerja yang lebih luas. Jadi kemungkinan besar siswa yang dapat mengerti multiliterasi atau teknologi di zaman sekarang itu dapat sukses dalam akademiknya untuk masa depan. Nah, yang poin kedua itu kesempatan kerja yang lebih luas. Siswa mungkin dari sekarang itu untuk memahami teknologi itu untuk jangka waktu panjangnya, untuk kedepannya mungkin yang tidak kuliah atau langsung bekerja dapat digunakan dengan baik ilmu, dapat menggunakan teknologinya. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan multiliterasi di sekolah dasar. Penerapan multiliterasi di sekolah merupakan langkah penting dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Dengan menguasai berbagai bentuk literasi, siswa akan lebih siap untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Ada juga di sini banyak cara untuk menerapkan multiliterasi di sekolah. Guru juga dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti project based learning untuk mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, penggunaan teknologi juga sangat penting untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan digitalnya. Nah, di sini juga ada strategi pembelajaran yang mendukung multiliterasi. Yang satu, pembelajaran berbasis proyek. Poin ke-1 itu melibatkan siswa secara aktif. Poin kedua, menggabungkan berbagai keterampilan. Pembelajaran berbasis proyek ini mungkin sering digunakan di sekolah-sekolah ya, karena sangat penting untuk mendukung pembelajaran multiliterasi siswa sekolah dasar. Nah, di sini juga ada penggunaan teknologi. Poin ke-1 ada akses ke berbagai sumber informasi. 2, alat kolaborasi. 3, pembuatan konten digital. Nah, di sini juga ada pembelajaran kooperatif.
poin ke-1 ada kerja kelompok, yang kedua berbagi ide, dan yang ketiga belajar dari teman sebayanya. Nah, di sini ada akses ke berbagai sumber informasi. Jadi siswa setiap mengerjakan tugas itu gampang untuk mencari berbagai sumber informasinya, tidak akan kesusahan. Yang kedua, alat kolaborasi. Jadi siswa dan teman-temannya itu menggunakan teknologi untuk berkolaborasi untuk membereskan tugasnya tersebut. Dan yang ketiga, pembuatan konten digital. Jadi siswa itu bisa saja bisa menggunakan teknologi itu bisa membuatkan konten digital. Nah, yang di sini pembelajaran kooperatif, kerja kelompok. Jadi siswa itu harus bekerja kelompok. Yang kedua itu sesama kelompok itu harus berbagi idenya. Dan yang ketiga, belajar dari teman sebayanya. Jadi ada yang berbeda-beda dari teman-temannya itu, ada yang bisa, ada yang tidak bisa mengerjakannya. Tapi belajar dari teman sebaya itu harus bekerja sama untuk saling melengkapi. Nah, di sini juga ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran multiliterasi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran multiliterasi dapat dilakukan dengan melibatkan siswa dalam berbagai bentuk media dan teks seperti media sosial, blog, dan permainan. Guru juga dapat melibatkan rekan sesama dalam penggunaan teknologi tersebut. Jadi guru itu harus melibatkan siswanya untuk menggunakan teknologi agar untuk kedepannya siswa itu mengerti cara menggunakan teknologi tersebut dalam belajar maupun di kehidupannya sehari-hari menggunakan teknologi tersebut. Nah, guru juga dapat melibatkan rekan sesamanya, jadi saling berdiskusi untuk bagaimana cara menggunakan teknologi dengan baik dan sebaik-baiknya. Nah, di sini lanjut ada peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran multiliterasi. Guru memiliki peran yang sangat krusial dalam memfasilitasi pembelajaran multiliterasi di kelas. Mereka tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pengembangan keterampilan abad 21. Ada dua peran guru untuk memfasilitasi pembelajaran multiliterasi, yaitu merancang pembelajaran yang menarik, dan yang terakhir ada memfasilitasi penggunaan teknologi. Mungkin untuk merancang pembelajaran yang menarik itu seperti guru menggunakan model pembelajaran project based learning itu untuk agar pembelajaran lebih menarik lagi menggunakan media video, audio, visual kayak gitu. Dan yang terakhir, memfasilitasi penggunaan teknologi. Mungkin kebanyakan guru tidak bisa memfasilitasi penggunaan teknologi, karena itu memfasilitasi penggunaan teknologi itu hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di sekolah seperti kepala sekolah dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat memfasilitasi teknologi. Nah, di sini lanjut ada tantangan dan solusinya. Di sini ada tantangan, kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan guru, kurikulum yang belum mengakomodasi. Di sini solusinya pelatihan guru secara berkelanjutan, pengembangan materi ajar yang berbasis multiliterasi, yang terakhir kerjasama dengan komunitas dan orang tua. Di sini juga ada dampak positif dan negatif pendidikan dan pembelajaran multiliterasi terhadap perkembangan siswa sekolah dasar. Di sini ada dampak positifnya. Yang ke-1, pengembangan keterampilan abad 21. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, peningkatan motivasi belajar. Dan yang terakhir ada pengembangan karakter. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya, yaitu 1, kesenjangan digital. Yang kedua, terlalu fokus pada teknologi. Dan yang ketiga, informasi yang salah. Dan yang terakhir ada beban belajar yang berlebihan. Nah, di sini juga ada solusi dari dampak positif dan negatif pendidikan dan pembelajaran multiliterasi siswa SD di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini solusi dari di lingkungan sekolahnya yaitu pengembangan kurikulum, yang kedua pelatihan guru, yang
ketiga, pemanfaatan teknologi dan yang terakhir, kerjasama dengan komunitas. Nah, di sini juga ada solusi di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada yang ke satu, sosialisasi, dan yang kedua, akses teknologi, dan yang terakhir, perpustakaan dan ruang belajar. Nah, lanjut, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini ada pendidikan multiliterasi merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat penting dalam era digital saat ini. Dengan menerapkan pendidikan multiliterasi, siswa akan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja di abad ke-21. Namun, penerapan pendidikan multiliterasi masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mewujudkan pendidikan multiliterasi yang berkualitas di sekolah. Di sini lanjut ada referensinya, referensi yang kuat. Mungkin sekian penjelasan materi yang saya sampaikan tentang pendidikan dan pembelajaran multiliterasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.